Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Agustin dari kelompok 4. Saya ingin menyampaikan tentang manajemen proyek Backward Pass. Daftar isinya yang pertama ada pengertian manajemen proyek, ada program evaluation and review teknik, ada critical path method, konsep yang akan digunakan dalam penyelesaian kasus manajemen proyek, dan Backward Pass sendiri. Pengertian manajemen proyek. Manajemen proyek merupakan penerapan ilmu pengetahuan, keahlian, dan keterampilan cara teknis yang terbaik dan dengan sumber daya yang terbatas untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan agar mendapatkan hasil yang optimal dalam hal kinerja biaya, mutu, dan waktu. Manajemen proyek melibatkan 5 fase: perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, pengendalian, dan evaluasi. Selanjutnya ada program evaluation and technique. PERT merupakan suatu alat manajemen proyek yang digunakan untuk melakukan penjadwalan, mengatur, dan mengkoordinasikan bagian-bagian di pekerjaan yang ada di dalam suatu proyek. PERT juga merupakan suatu metode yang bertujuan untuk semaksimal mungkin mengurangi adanya penundaan kegiatan maupun rintangan dan perbedaan-perbedaan. PERT dapat bekerja dengan ketidakpastian melalui menggunakan waktu probabilitas. Bila waktu kegiatan individual acak, maka hasil proyeknya juga akan acak. Bila waktu kegiatan tidak pasti, lintasan kritis pun bersifat acak. Hanya saja, karena bekerja dengan ketidakpastian, maka lintas kritis penyelesaian proyek pun menjadi tidak pasti. Inilah gambaran dari metode PERT, yaitu resiko. Untuk setiap aktivitas model, biasanya mencakup 3 perkiraan. Yang pertama, waktu optimis, waktu perkiraan paling mungkin. Yang ketiga, waktu pesimis. PERT atau menimbang ketiga perkiraan waktu ini untuk mendapatkan waktu kegiatan yang diharapkan atau expected dengan rumus WO ditambah 4X WPPM dalam tutup kurung ditambah WP dibagi 6. Diagram network pada gambar 1 ini menunjukkan rangkaian kejadian untuk aktivitas A, B, dan C, di mana penyelesaian aktivitas A merupakan saat dimulainya aktivitas B dan C. Dalam diagram network ini, setiap aktivitas harus dimulai pada suatu kejadian di mana aktivitas sebelumnya berakhir. Selanjutnya ada CPM. CPM adalah Critical Path Method, merupakan diagram kerja yang memandang waktu pelaksanaan kegiatan yang ada dalam jaringan bersifat unik dan deterministik dan dapat diprediksi. CPM dapat dipandang sebagai metode yang menyempurnakan metode PERT karena pada CPM telah dilakukan penyederhanaan. Teknik CPM menggambarkan suatu proyek dalam bentuk network dengan komponen aktivitas-aktivitas yang ada di dalamnya. Agar teknik ini dapat diterapkan suatu proyek, harus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ada pekerjaan-pekerjaan dalam proyek harus menandai saat berakhirnya proyek. Yang kedua, ada pekerjaan-pekerjaan dapat dimulai, diakhiri, dan dilaksanakan secara terpisah dalam suatu rangkaian tertentu. Yang ketiga, pekerjaan-pekerjaan dapat diatur menurut suatu rangkaian tertentu. Selain ciri-ciri yang harus dimiliki oleh proyek tersebut, untuk membuat suatu network dengan benar diperlukan jumlah aturan. Berikut ini adalah aturan-aturannya. Yang pertama, setiap aktivitas atau pekerjaan ditunjukkan dengan suatu cabang tertentu. Yang kedua, antara suatu cabang dengan cabang yang lainnya hanya menunjukkan hubungan antara aktivitas atau pekerjaan yang berbeda. Yang ketiga, aktivitas dummy digunakan untuk menggabungkan dua buah kejadian. Bila antara suatu kejadian dan kejadian yang mendahulunya tidak dihubungkan dengan suatu aktivitas tertentu.
Diagram network CPM. Untuk mendapatkan perkiraan waktu penyelesaian yang tercepat atau minimum, kita harus mencari critical path atau jalur kritis dalam network. Critical path dapat diperoleh dengan menentukan rangkaian aktivitas yang terpanjang sejak dari awal sampai ke penyelesaian proyek. Untuk dapat mendapatkan critical path, perlu diketahui waktu paling awal dimulainya setiap aktivitas. Selanjutnya ada konsep PERT atau CPM, konsep yang akan digunakan untuk penyelesaian kasus manajemen proyek. Di sini konsep ini akan menggunakan beberapa konsep, yaitu ada ES atau Earliest Start Time. Di sini adalah waktu paling cepat atau tercepat dalam suatu aktivitas yang dimulai. Selanjutnya ada LS atau Let's Start Time. Di situ adalah waktu paling lambat, yang paling yang untuk memulai suatu aktivitas tanpa penunduan seluruh proyek. Selanjutnya ada Let's Finish Time atau LF. Di sini adalah waktu paling lambat untuk dapat menyelesaikan suatu aktivitas tanpa penundaan penyelesaian proyek. Selanjutnya ada Early Finish Time atau EF. EF adalah waktu paling awal atau tercepat suatu aktivitas yang dapat diselesaikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang backward pass. Backward pass itu sendiri adalah cara penentuan FS dan LF dari setiap kegiatan dengan cara menghitung dari belakang ke depan, yakni dari peristiwa akhir ke peristiwa awal. Untuk semua aktivitas harus ditentukan nilai LF-nya dan juga nilai LS-nya. Nah, di sini ada kriteria backward pass. Jika suatu aktivitas adalah pendahulu langsung bagi hanya suatu aktivitas, LF-nya sama dengan LS dari kegiatan yang berlangsung mengikutinya. Di sini terdapat rumusan, yaitu LS sama dengan LF min waktu aktivitas. Selanjutnya slack time. Slack time adalah waktu yang dimiliki oleh sebuah kegiatan untuk bisa mundur tanpa menyebabkan keterlambatan proyek keseluruhan. Secara sistematis dapat dilihat pada rumus sebagai berikut. Slack n sama dengan LS min ES. Slack n sama dengan LF min EF. Terus bisa dijadikan satu menjadi LS min ES. Nah, ini merupakan contoh yang pertama. Terdapat tabel. Contohnya ada sebuah perusahaan pembuatan permen cap enak yang terdapat di Pamulang, di mana proses pembuatan permen tersebut harus melewati beberapa waktu proses kerja, mulai dari proses A hingga proses O. Tiap proses memiliki waktu kerja yang berbeda-beda serta jumlah tenaga kerja yang berbeda-beda setiap proses kerja. Dapat dilihat dari tabel di bawah. Ini merupakan lanjutan dari soal yang pertama tadi. Di sini M adalah waktu, B adalah waktu perkiraan yang tidak begitu yakin atau pesimis. Nah, di sini ada pertanyaannya. Pertanyaannya, tentukan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Yang kedua, berapa banyak tenaga kerja optimal yang harus dibutuhkan? Nah, ini jawabannya. Jawabannya, untuk membuat diagram jaringan di mana pekerjaan A adalah aktivitas pendahulu karena tidak memiliki pengerjaan pendahulu, begitu juga B dan C.
maka dapat dilihat dari diagram selanjutnya. Pekerjaan A, B, dan C dimulai dengan waktu yang bersamaan, karena pada tabel sebelumnya tidak memiliki pekerjaan pendahulu. Lalu setelah itu ke pekerjaan D. Pekerjaan D dimulai apabila pekerjaan A sudah dikerjakan dengan selesai dan seterusnya sampai pekerjaan O. Pekerjaan F dapat dimulai jika pekerjaan D dan E sudah diselesaikan. Ya, contoh jawabannya. Ya. Nih diagram jaringannya. Mereka saling berkaitan satu sama lain dari awal sampai akhir. Jika satunya belum dikerjakan, maka seluruhannya tidak dapat dikerjakan. Di sini dipilih pekerjaan dari waktu yang tercepat ya, dengan metode backward pass. Ya, itu saja dari kami, dari saya pribadi. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.